Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas masalah akikoh. Akikoh adalah memotong kambing dalam rangka setelah lahir seorang anak atau atas kelahiran seorang anak. Hukum akikoh adalah sunnah. Walaupun sunnah, tapi penting. Dalam kitab yang An-Talibin dijelaskan dalam juz 2 halaman 335, innahu idalam yanguqa anhu lam yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ketika bayi atau seorang anak tidak diakikoi, maka anak tersebut tidak bisa membantu atau memberi pertolongan kepada orang tuanya, khususnya pada hari kiamat nanti. Jadi walaupun sunnah, akikah itu sangat penting. Kemudian dasar kesunahannya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangal gula min aqiqatun, al hadis rawahul Bukhari. Pada seorang anak ada akikohnya. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud juga dijelaskan, kullu gulamin rohinatum bi aqiqatihi. Tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Setiap anak itu tergade dengan akikohnya. Kemudian disembelihlah kambing pada hari yang ketujuh, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Itu anjuran untuk kita berakikoh. Di hadis Abu Dawud ini dijelaskan bahwa bayi yang lahir sampai akhir balik tidak diakikoi, maka nanti pada hari kiamat di akhirat nanti tidak bisa memberi bantuan ataupun pertolongan kepada kedua orang tuanya. Selebihnya sih kehendak Allah, yaitu hak Allah. Tapi menurut syariat, menurut ajaran agama mengabarkan bahwa anak kalau belum diakikoi, itu orang tua tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anak tersebut. Kemudian pada hari yang ketujuh itu bagusnya akikoh. Bersamaan dengan itu dipotong rambutnya. Motong rambut itu kemudian ditimbang rambutnya itu kira-kira berapa gram. Kemudian yang berakikoh itu nanti bersedekah sebanyak kira-kira rambut itu ada berapa gram, kemudian beli emas murni. Senilai itulah yang disedekahkan bersamaan dengan akikoh itu. Misalnya rambutnya itu ada 5 gram misalnya. Maka orang tua yang akikoh tadi itu mensedekahkan uang sejumlah kalau beli emas murni 5 gram. Kemudian setelah itu memberi nama. Nama yang paling baik untuk anak itu ya seperti Abdurrahman dari Asmaul Husna, tapi depannya dikasih Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Jabbar, Abdul Hamid misalnya. Atau pakai asma-asma Nabi juga bagus. Jadi ini dasar akikoh, 2 buah hadis. Kemudian yang selanjutnya
kapan waktunya akikoh? Setelah kalau misalnya kita belum bisa dari hari lahirnya sampai hari yang ketujuh. Jadi akikoh itu dianjurkan paling bagus malam yang ketujuh. Kalau nggak bisa boleh sampai akhir balik. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan bahwa orang itu disunahkan mengakikoi anaknya dari lahir sampai balik. Jadi sampai balik. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah balik, belum sempat diakikai, mungkin karena suatu permasalahan, dulu belum akikoh, dan sekarang sudah balik misalnya, atau sudah tua-tua misalnya. Itu gimana? Boleh nggak? Ya boleh. Tapi akikah untuk dirinya sendiri, bukan orang tuanya lagi, karena orang tuanya sudah hilang kesunahannya. Jadi misalnya si anak tadi sudah dewasa, punya rezeki akikah untuk dirinya sendiri, niat mewakili atau menggantikan orang tuanya yang dulu belum bisa mengakikoi. Atau orang tuanya memberi uang atau kambing untuk anaknya, kemudian anaknya disuruh mengakikoi dirinya sendiri. Terus bagaimana kalau misalnya ada anak yang keguguran, misalnya, boleh nggak kalau diakikoi? Boleh. Kalau kegugurannya atau lahir meninggal itu sudah lebih usia kandungannya dari 4 bulan, yang artinya itu sudah ditiup ruh ke dalam janin tersebut, maka si anak itu sudah sunah untuk diakikoi. Tapi kalau misalnya kegugurannya itu belum berusia kandungannya 4 bulan, berarti itu kan belum ditiup ruh, belum ada ruh di dalam janin itu, maka itu belum sunah untuk diakikoi. Lah kemudian berapa kira-kira kambing yang untuk berakikoh? Ya sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau akikoh untuk anak laki-laki berapa ekor kambing? Anak laki-laki berapa ekor kambing? 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini sesuai sabda Nabi yang berbunyi, nganil gulami satani mukafiatani wa nganil jariyati satun. Dari seorang anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan. Artinya sepadan itu sama, mendekatilah dari segi besar maupun umurnya. Kemudian dari seorang perempuan itu akikahnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain juga disebutkan nganil gulami satani wa nganil jariyati satun ayadurrukum azikronan kunna am inasan, rawahu Abu Dawud. Dari seorang anak laki-laki 2 ekor kambing dan dari anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak mengapa kalau kambing yang dipotong untuk akikah, kambing yang disembelih untuk akikah, itu kambing laki-laki maupun kambing perempuan. Kambing jantan ya boleh, kambing betina ya boleh. Syaratnya kalau cari kambing yang jantan susah, itu baru diperbolehkan akikah dengan kambing betina. Sudah jelas? Jadi kalau akikah, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau ada kambing jantan itu lebih utama. Kalau nggak ada kambing jantan, kambing betina pun boleh.
Lah kemudian boleh nggak makan ikan, makan daging akikoh bagi orang yang berakikoh? Kalau disamakan dengan hukum daripada kurban, maka memakan daging akikoh bagi orang yang mengakikoi, yang berakikoh, itu kalau sunnah, akikoh sunnah, itu boleh. Bahkan sampai sepertiganya boleh. Lebih afdolnya tidak lebih dari 3 suapan. Tapi kalau akikohnya itu sudah dihukumi akikoh nadar, seperti misalnya sebelum memotong kambing sudah berucap, saya mau akikoh. Misalnya dengan istrinya, Bu, kita besok minggu depan akikoh untuk anak kita ya. Atau waktu beli kambing ditanya untuk apa Pak beli kambing? Aku niatan untuk akikoh, misalnya. Lah ucapan-ucapan seperti itu ada kalanya itu sudah dihukumi nazar. Maka orang yang mau berakikoh sudah berucap seperti itu daripada lebih baik berhati-hati, itu lebih baik jangan memakan dagingnya. Kalau pas motong kambing, pengen makan kambing, ya beli sate kambing, apa-apa misalnya. Jangan memakan dari daging akikohnya. Tapi kalau misalnya kita punya kambing sendiri atau beli kambing tanpa ngucap bahwa untuk akikoh langsung dipotong, tahu-tahu dipotong, disembelih, dipotong nanti kirain apa yang dipotong. Tahu-tahu disembelih, lah sehabis kambingnya disembelih baru kita bilang ke istri, ke orang lain, tetangga dan sebagainya bahwa kita mau akikoh, itu berarti boleh memakan dagingnya. Lalu siapa saja keluarga yang tidak boleh memakan dari keluarga orang yang berakikoh? Siapa saja yang berhubungan dalam hal nafkah itu nggak boleh makan. Misalnya, contoh saya berakikoh. Di rumah saya ada istri, anak, kemudian ponakan, ada simbah, dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab saya dalam hal nafkah. Maka itu tidak boleh makan dagingnya. Lah yang terakhir, lalu bagaimana kalau orang itu belum diakikoi, sudah meninggal? Apakah boleh mengakikoi orang yang sudah meninggal? Ini juga kalau disamakan dengan kurban, maka itu tidak ada kesunahannya. Artinya bukannya tidak boleh, boleh. Tapi karena tidak sunnah lagi berakikoh terhadap orang yang sudah meninggal, karena itu sudah lebih daripada balik, maka nanti pahalanya menjadi pahala sodakoh, bukan lagi pahala akikoh. Kecuali sebelum meninggal pernah berwasiat, nanti tolong aku diakikoi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak berwasiat, tidak berpesan untuk diakikoi, maka orang yang sudah meninggal tersebut tidak sunnah lagi untuk diakikoi. Ya boleh-boleh saja, tapi pahalanya menjadi pahala sedekah. Ini pembahasan masalah akikah.